Yo, it's been a while. After a few months, gue gak bikin video apa-apa. So, gue bikin video lagi dan gue harap gue bisa konsisten lagi setiap hari. Karena gue kemarin tadi gue ngeliatin video-video lama gue di YouTube, kayak gue bisa rajin sehari satu. Kayak gak peduli view-nya, cuma gue bisa tetap upload. So, gue memutuskan tetap. Kalau dulu, maksudnya dulu tuh beberapa bulan lalu lah. Kalau beberapa bulan lalu gue bisa, kenapa sekarang gue gak bisa gitu? Doain aja supaya bisa konsisten. Oke. Sebenarnya sebenarnya gue dari pagi udah banyak aktivitasnya, tapi nggak gue videoin karena gue baru kepikirannya sekarang gara-gara tadi pas lagi nyantai gitu gue nonton. Dan ya sekarang gue mau berenang. Gue baru nyampe, jadi gue nyantai dulu sebentar sambil siap-siap kan. Ya kurang lebih gitu, gue berenang dulu. Berenangnya udah, terus tadi susulin anak istri gue untuk anak gue berenang sebentar. Badan udah mulai agak ringan, so selesai aja gue mau bilas terus rapi-rapi. Paling nanti videonya nyambung setelah gue udah rapi. Oke. Nyambung kan, tapi nyambungnya udah kemalaman dari video terakhir. Sekarang kita mau jalan, mau cari makan malam pakai motor. Motornya posisinya gampang. Ya ikut aja lah, kita mau cari makan. Kita juga belum tahu mau makan apa sebenarnya. So mudah-mudahan nemu makanan yang oke. Tadi gue nonton series dulu. Fuck, kunci motornya di atas. Kamu yang atas di kantong celana. Celana jeansnya tadi. Ya, tadi kita nonton series dulu. Sekarang kita nunggu sini dah. Ini gue yang ke atas ngambil kunci motor. Oke. Gue juga bikin video lagi kayak gini di luar loh, ini di tempat umum, lumayan agak cringe, cuman ya udahlah, namanya juga usaha ya nggak sih. Bisa kalau dipikir-pikir kayak nggak ada ruginya gitu gue bikin video sehari satu sambil maksudnya gue nggak mau naif lah, sambil kayak ngerasa ya mungkin kita nggak ada yang tahu lah hidup bakal berubah di titik yang mana, atau dari jalan yang mana, dari lubang yang mana gitu. Gue tidak mau jadi naif, ya kali aja ini bisa bawa keberuntungan buat gue dan anak istri gue. Alright. Karena ya gue juga perlu perubahan lah di hidup. Mari kita mulai dengan hal kecil kayak gini untuk jadi konsisten. Oke. Sebenarnya di platform sebelah di TikTok gue ada sehari satu sih. Kayak hari ini sebenarnya bolong, tapi kemarin 2 gue uploadnya. Kayak hari ini bolong karena ditambah juga kalau buat konten TikTok nggak tahu mau dikontenin apa. Dan kalau long form kayak gini, video panjang bisa sambil yapping yang nggak jelas kayak gini, yang nggak ada tujuannya kemana arahnya.
masalahnya kalau short form kayak TikTok agak repot ya, karena videonya kepanjangan orang juga nggak akan nonton, video kependekan gak jelas juga orang nggak nonton gitu. Sedangkan kalau short form gini kan gue udah nothing tulus. Ditambah juga setelah gue lihat video gue yang lama-lama, purpose awalnya supaya gue purpose awalnya juga karena gue pengen ada yang bisa disimpan lah waktu anak gue kecil. Kayak gue di YouTube ada waktu anak gue umur sebulan. Sorry ya gue ngomongnya berhenti karena suara jalan motor brengsek. Waktu anak umur gue sebulan sampai terakhir ke 8 bulan masih ada. Sekarang udah 9 bulan cok. Time flies, sudah mau setahun. So itu dulu aja purpose-nya. Gue mau jalan, mau nunggu istri gue terus jalan cari makan. Nggak ada. Kamu lihat apa sebentar? Apa yang putus? Enggak, lagi gue beli rumah. Gimana tasnya penuh? Asli mas. Ada lagi ya? Udah. 6.000. Membernya ada? Enggak ada. Oke, saya sudah kembali. Ambience-nya gelap banget karena memang tidak ada main lampu gitu, ada lampu utama. Iya, itu ya. Tidak ada remang. Jadi gimana gitu ya? Sudah kembali. Jadi beli nasi goreng sama mie goreng. Dan ya ada kejadian aneh kalau menurut gua. Jadi tadi siang tuh kan ada adanya bini gue dateng, kita beli makan. Memang kita beli makannya pertamanya pakai kupon. Nih ya. Apa? Dan ya ada satu kejadian yang memang kocak kalau menurut gue, kayak kita beli ayam Jatinangor. Itu tuh kita beli buat adenya istri gue awalnya kan. Kita beli memang lewat kupon, beli yang medium. Sampai di sana ternyata yang medium nggak ada, kata kasirnya kosong. Terus oke, ya udahlah kalau masalah klaim vouchernya atau bisa refund kan. Jadi kita beli yang large, kita beli dengan harga normal jadinya. Karena kata dia nanti di refund aja. Oke. Terus salah satu syarat untuk refund kupon itu adalah kita harus dapat screenshot dari resto tersebut. Kata si kasirnya, oke nanti kita kirimkan screenshotannya. Baliklah kita, sampai malam dia tidak kunjung ngabarin segala macam. Sampai akhirnya awalnya kita juga mikir ya udahlah gitu. Dan kebetulan karena kita beli nasi goreng dan mie gorengnya itu dekat searah, ya udahlah sekalian kita ke sana.
ketemu dengan kasir tersebut lagi. Kita bilang, Mas ini belum dikabari, belum dikirim-kirimin ya screenshotannya. Kita tuh udah oke lah, kenapa nggak dikirim-kirimin? Dan jawabannya yang membuat saya marah. Gue nggak ada masalah dengan ayamnya good, ayamnya enak. Yang jadi masalah adalah kalau pegawainya kayak begini, kasihan sama restonya. Itu loh maksud gue. Bisa-bisanya, oke lah kan emang kontaknya dimasukin lah ke kasir, ditaruhlah di kasir, ya. Dan jawaban paling bodoh di muka bumi adalah saya taruh kontaknya di kasir, saya kira bakal ada yang konfirmasi. Kenapa nggak situ langsung konfirmasi dong? Kenapa harus nunggu orang lain? Sedangkan orang lain kan nggak tahu. Aneh banget. Cuman pas gua datang memang kebetulan orang tersebut memang lagi kena dimarahin lah sama atasannya. Dan gua jadi berasumsi bahwasannya mungkin memang kinerjanya dia yang kurang gitu loh. Pas dia dimarahin, oh iya emang kerjaannya kurang. Kejadian aneh aja maksud gue. Kenapa dia bisa berpikiran, saya pikir ada yang konfirmasi, kenapa nggak situ langsung begitu? Oh udah tahu nih perlu screenshot segala macam, kenapa nggak begitu gua selesai cabut lu screenshot lu kirim, selesai kan masalahnya gitu. Nah yang bikin gua marah dan gua benci adalah karena sempat-sempatnya dia bilang yang mediumnya nggak ada nih, jadinya pakai yang large. Dengan nada yang menurut gua kurang layak lah sebagai pelayan gitu, sebagai kasir. Buat gue pribadi bukan masalah di situ, tapi masalahnya lu tidak menyelesaikan tanggung jawab lu ke gue, kirim screenshotannya tersebut, gitu loh. Itu yang jadi masalah. Makanya kadang gue mikirnya orang-orang tuh mungkin kalau ditanya gitu kenapa hidup gini-gini aja, kadang orang suka nanya ya kenapa hidup gini-gini aja segala macam. Kadang kita nggak boleh nanya sama dunia doang, nanya cermin gerak. Mungkin emang kesalahan di kita gitu. Nah yang buat gua nggak senang dari kejadian ini adalah tidak ada dia bahasa maaf saya lupa, tinggal gitu aja selesai kan gitu. Dia bilang maaf saya lupa, selesai. Nggak perlu, dia nggak minta maaf, udah gitu begitu ngasih yang large terus seakan-akan kita yang diuntungkan. Gua mah nggak mintanya udah di SS-nya dikirimin, gua bisa refund gitu loh. Pembelajaran lah buat gue juga, bahwasannya memang begitu lo ada sesuatu lo harus langsung selesain, lo harus langsung bertanggung jawab. Kalau udah selesai tanggung jawabnya kan enak. Kenapa dia mesti taruh dulu di kasir, ditunda-tunda, dan kocaknya ditambah dia punya pikiran kayaknya kalau gue taruh sini nanti bakal ada yang konfirmasi nih. Enggak dong, nggak ada yang tahu lu doang. Kocak ada orang. Ya sekarang gue mau makan dulu aja dah. Terima kasih. Oke, karena sudah selesai makan, gue rasa kegiatannya nggak akan ada lagi. Habis ini paling gue cuma nyantai-nyantai doang. So terima kasih yang kameranya nggak biasa nih, gue di sebelah kanan, ada sebelah kiri. Terima kasih yang udah nonton. Walaupun gue tahu yang nonton pasti 5, 10, 12, tapi gak apa-apa karena memang tujuan awalnya juga seperti yang gue bahas tadi. Oke, sampai ketemu lagi di video-video lain. Kasih jempol aja kalau ada yang nonton. Oke, bye.